Halo semuanya. Selamat datang di channel saya Lulus CPNS, PPPK. Channel ini menyediakan contoh soal TKP, TWK, TIU, SKB, manajerial, sosial kultural dan soal-soal lainnya yang dapat membantu teman-teman dalam latihan menjawab contoh soal. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan bunyikan notifikasinya agar mendapatkan info terbaru mengenai soal-soal yang teman-teman butuhkan. Jangan lupa juga like dan share agar admin makin semangat dalam membuat contoh soal yang lain. Apa yang dimaksud dengan master plan dalam perencanaan dan pengembangan wilayah? A. Rencana jangka panjang untuk pengembangan seluruh wilayah suatu negara. B. Rencana detail untuk pengembangan suatu kota atau daerah tertentu. C. Rencana operasional untuk proyek infrastruktur tertentu. D. Rencana taktis untuk pengembangan usaha di suatu wilayah. Jawaban yang tepat adalah B. Rencana detail untuk pengembangan suatu kota atau daerah tertentu. Master plan merupakan rencana detail untuk pengembangan suatu kota atau daerah tertentu. Master plan ini meliputi berbagai aspek seperti tata guna lahan, infrastruktur, lingkungan, sosial dan ekonomi. Rencana ini juga memuat strategi dan kebijakan untuk pengembangan wilayah tersebut dalam jangka panjang. Apa yang dimaksud dengan zoning dalam perencanaan dan pengembangan wilayah? A. Pembangunan kawasan industri. B. Pembangunan perumahan. C. Pembatasan penggunaan lahan sesuai dengan zonasi yang telah ditentukan. D. Pemetaan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jawaban yang tepat adalah C. Pembatasan penggunaan lahan sesuai dengan zonasi yang telah ditentukan. Zoning adalah pembatasan penggunaan lahan sesuai dengan zonasi yang telah ditentukan. Dalam zonasi, suatu wilayah akan dibagi menjadi beberapa zona dengan peruntukannya masing-masing seperti zona perumahan, zona perdagangan, zona industri, dan sebagainya. Zoning dilakukan untuk mengatur penggunaan lahan yang efektif dan efisien sehingga wilayah tersebut dapat berkembang dengan baik. Apa yang dimaksud dengan kajian lingkungan hidup dalam perencanaan dan pengembangan wilayah? A. Kajian terhadap potensi ekonomi suatu wilayah. B. Kajian terhadap sosial budaya suatu wilayah. C. Kajian terhadap dampak kegiatan pembangunan terhadap lingkungan hidup. D. Kajian terhadap kondisi demografi suatu wilayah. Jawaban yang tepat adalah C. Kajian terhadap dampak kegiatan pembangunan terhadap lingkungan hidup. Kajian lingkungan hidup adalah kajian terhadap dampak kegiatan pembangunan terhadap lingkungan hidup. Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan merencanakan upaya pengelolaan lingkungan yang tepat sehingga dapat menjaga keseimbangan lingkungan hidup dalam pengembangan wilayah. Apa yang dimaksud dengan RT/RW? A. Rencana tata ruang wilayah. B. Rencana terpadu ruang wilayah. C. Rencana transportasi wilayah. D. Rencana teknis ruang wilayah. Jawaban yang tepat adalah A. Rencana tata ruang wilayah. RT/RW adalah singkatan dari Rencana Tata Ruang Wilayah. RT/RW merupakan dokumen perencanaan yang mengatur tata ruang wilayah suatu daerah, yang meliputi pemanfaatan lahan, penggunaan ruang, pola ruang, dan infrastruktur yang dibutuhkan. Apa yang dimaksud dengan konservasi? A. Upaya pelestarian sumber daya alam. B. Pemeliharaan tata ruang wilayah. C. Pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan.
D. Penataan ruang untuk kepentingan ekonomi. Jawaban yang tepat adalah A. Upaya pelestarian sumber daya alam. Konservasi adalah upaya untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam agar tetap lestari dan dapat dimanfaatkan oleh generasi masa depan. Konservasi dilakukan dengan mengatur penggunaan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Dalam perencanaan dan pengembangan wilayah, konservasi sumber daya alam menjadi salah satu fokus utama agar pembangunan berjalan berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Peraturan apa yang harus dipatuhi dalam perencanaan dan pengembangan wilayah? A. Tidak ada peraturan yang harus dipatuhi. B. Peraturan yang harus dipatuhi hanya berkaitan dengan aspek keamanan dan kesehatan masyarakat. C. Peraturan yang harus dipatuhi berkaitan dengan aspek lingkungan, keamanan, kesehatan masyarakat, dan tata ruang. D. Peraturan yang harus dipatuhi hanya berkaitan dengan tata ruang. Jawaban yang tepat adalah C. Peraturan yang harus dipatuhi berkaitan dengan aspek lingkungan, keamanan. Dalam perencanaan dan pengembangan wilayah, terdapat berbagai peraturan yang harus dipatuhi, termasuk peraturan terkait lingkungan, keamanan, kesehatan masyarakat, dan tata ruang. Peraturan tersebut berlaku untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan memberikan kenyamanan serta keselamatan bagi masyarakat. Apa dampaknya jika aturan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengembangan wilayah tidak dipatuhi? A. Tidak ada dampak yang signifikan. B. Dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan bahaya bagi masyarakat. C. Tidak ada dampak bagi lingkungan, tetapi dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat. D. Dapat mempercepat pembangunan wilayah. Jawaban yang tepat adalah B. Dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan bahaya bagi masyarakat. Jika aturan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengembangan wilayah tidak dipatuhi, maka dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, seperti pencemaran air, udara, dan tanah, serta bahaya bagi masyarakat, seperti banjir, longsor, dan kecelakaan. Peraturan apa yang harus ditaati dalam membangun sebuah gedung tinggi di kawasan perkantoran? A. Peraturan tentang rencana tata ruang kota. B. Peraturan tentang bangunan gedung tinggi. C. Peraturan tentang kualitas udara. D. Peraturan tentang penggunaan energi terbarukan. Jawaban yang tepat adalah B. Peraturan tentang bangunan gedung tinggi. Dalam membangun sebuah gedung tinggi, harus mematuhi peraturan yang mengatur tentang bangunan gedung tinggi. Peraturan ini mencakup aspek struktur bangunan, tata letak, dan bahan bangunan yang digunakan. Sebuah perusahaan ingin membangun pabrik di pinggiran kota. Apa yang harus diperhatikan perusahaan dalam memperoleh izin pembangunan pabrik tersebut? A. Persyaratan perizinan lingkungan hidup. B. Persyaratan perizinan usaha. C. Persyaratan perizinan tenaga kerja. D. Persyaratan perizinan keamanan. Jawaban yang tepat adalah A. Persyaratan perizinan lingkungan hidup. Dalam membangun pabrik, perusahaan harus memperoleh izin dari pihak berwenang. Persyaratan perizinan lingkungan hidup adalah salah satu yang harus diperhatikan karena pabrik dapat berdampak negatif pada lingkungan sekitar jika tidak diatur dengan baik. Seorang pengembang properti ingin membangun sebuah kompleks perumahan di pinggiran kota.
Apa yang harus diperhatikan pengembang dalam memperoleh izin pembangunan kompleks perumahan tersebut? A. Persyaratan perizinan keamanan. B. Persyaratan perizinan usaha. C. Persyaratan perizinan tata ruang. D. Persyaratan perizinan kebersihan. Jawaban yang tepat adalah C. Persyaratan perizinan tata ruang. Dalam membangun sebuah kompleks perumahan, pengembang harus memperoleh izin dari pihak berwenang. Persyaratan perizinan tata ruang adalah salah satu yang harus diperhatikan karena pengembangan perumahan harus memperhatikan rencana tata ruang kota yang telah ditetapkan. Demikian contoh soal dan pembahasan SKB Perencana Ahli Pertama Part 5. Semoga contoh soal ini dapat membantu teman-teman dalam menjawab soal ujian CPNS maupun PPPK. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan bunyikan notifikasinya. Jangan lupa juga like dan komen agar makin semangat upload contoh soal lainnya.